Selamat datang di channel ini. Video ini kami buat sebagai apresiasi untuk kalian semua yang telah membantu channel ini sehingga telah bertumbuh, sehingga telah mencapai 1000 subscriber. Dan pembahasan untuk edisi spesial ini, kita akan membahas satu kejadian yang pernah terjadi di masa lampau, yaitu sekitar tahun 1900-an di Amerika Serikat. Gadis-gadis radium. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Tahun 1898 adalah cikal bakal dari kejadian gadis-gadis radium ini. Itu adalah tahun di mana Marie dan Pierre Curie menemukan radium. Pada awalnya, bahan ini sangatlah radioaktif dan amat sulit untuk diekstraksi, dan jumlahnya pun amatlah sangat sedikit. Para ilmuwan ini menjadi sangat waspada dengan bahan-bahan itu setelah menderita beberapa luka bakar akibat radiasi saat menangani akan bahan radium ini. Menurut salah satu staf mereka, Sabine van Schosky, Pierre pernah berkata bahwa dia tidak percaya kalau dirinya mau berada sendirian di ruangan dengan 1 kilo radium murni, karena menurut Pierre, bahan tersebut dapat membakar semua kulit dari tubuhnya, menghancurkan penglihatannya, dan mungkin saja membunuhnya. Pada tahun 1913, von Schosky dan seorang dokter bernama George Willis bereksperimen dengan radium serta menciptakan cat andark yang berbasis radium dan dapat membuat benda-benda bercahaya dalam kegelapan. Pada tahun 1914, Dr. Sabine Arnold von Schosky dan Dr. George Willis mendirikan Radium Luminous Material Corporation, sebuah perusahaan yang memproduksi uranium dari biji karbonat, kemudian berpindah ke bisnis produksi cat radioluminescence, dan kemudian berpindah ke aplikasi cat itu sendiri. Perusahaan tersebut mengaplikasikan cat radium ini ke alat-alat yang digunakan oleh militer Amerika selama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, yaitu di antara lain pengecatan jam dan alat-alat bantu, alat-alat ukur lainnya. Perusahaan tersebut akhirnya berganti nama menjadi United States Radium Corporation, dan cat yang diproduksi perusahaan ini sendiri diberi nama andark, yaitu campuran antara radium dan zinc sulfida, di mana radiasi yang menyebabkan sulfida bercahaya. Akibat permintaan dari militer selama Perang Dunia I sangat tinggi untuk arloji dan instrumen pesawat yang dicat dengan andark, perusahaan memperluas operasinya secara signifikan. Dan bahkan tugas rumit untuk melukis jam tangan sebagian besar dilakukan oleh wanita muda yang diperintahkan untuk mempertahankan ujung kuas yang sangat halus dengan menjilatinya. Dan meskipun kedua pimpinan perusahaan ini tahu tentang bahaya radium, di mana von Schosky pernah memotong salah satu jarinya ketika sudah terkena oleh unsur radioaktif ini, namun sayangnya para gadis-gadis ini tidak mendapat informasi tentang bahaya akan radium ini sendiri, baik berasal dari para pimpinan perusahaan maupun komunitas ilmiah yang ada di luar perusahaan. Mungkin mereka percaya-percaya saja ya, karena sebelumnya radium sudah sempat menjadi obat untuk kanker dan menjadi obat untuk penyakit-penyakit lainnya. Bahkan media pada saat itu memuji radium sebagai zat ajaib tanpa efek samping yang negatif untuk orang-orang yang mengkonsumsi akan obat yang mengandung radium tersebut. Para pimpinan perusahaan sangat sadar dengan efek dari radium ini sendiri, yaitu sangat radioaktif. Sehingga ketika mereka akan berinteraksi dengan bahan radium ini, mereka menggunakan celemek khusus yang dibuat dari timbal berat dan hanya menangani radium dengan menggunakan penjepit saja. Tetapi sayangnya, para wanita pekerja tidak diberi perlindungan, bahkan tidak diberi ilmu pengetahuan tentang bahaya radioaktif ini sendiri. Mereka mengecat jam setiap saat, mencampur cat dari bubuk radium, perekat, dan air. Perusahaan penuh dengan bubuk radium, mendarat di mana-mana, membuat segalanya menjadi bercahaya, termasuk para gadis-gadis ini. Dan anehnya lagi, para gadis-gadis ini menggunakan bibir mereka untuk menajamkan kuas yang digunakan untuk melukis jam tangan dengan bahan radium ini. Waduh. Karena tidak tahu apa-apa, para gadis-gadis ini tidak pernah merasa khawatir tentang mulut mereka yang tercemar dengan radium.
Selain tidak mendapat informasi dari perusahaan, semua majalah dan surat kabar memberitahu bahwa bahan radium itu sehat, dan para pengawas meyakinkan bahwa cat itu benar-benarlah sangat aman. Bahkan setelah para gadis-gadis ini selesai bekerja, mereka menggunakan cat andar untuk mengecat kuku, mengecat rambut, dan bahkan mengecat giginya. Akhirnya pada awal 1922, seorang gadis bernama Molly Magia menjadi orang pertama yang meninggal akibat radioaktif radium ini. Sebelum ia meninggal, dia ke dokter dan mengeluhkan giginya sakit. Dan di situ dokter mengatakan dia menderita penyakit yang menembus gusinya. Rasa sakitnya menyebar ke seluruh anggota tubuh dan membuatnya tidak bisa berjalan. Pada saat itu, keracunan radium telah membuat Molly hidup seperti zombie. Sebagian besar giginya hilang, bahkan rahang dari tulang-tulang di telinganya mulai rapuh. Ketika dokter gigi menyentuh tulang rahangnya patah. Dan pada pemeriksaan selanjutnya, dokter gigi akhirnya mengangkat rahang atas Magia, dan setelah itu mengangkat seluruh rahang bawahnya juga. Dan selain Magia, para gadis-gadis lainnya juga mengalami gejala yang serupa. Meskipun mereka telah melihat apa yang terjadi dengan Molly Magia, mereka masih berharap bahwa itu tidak terjadi karena radium. Akhirnya, Molly Magia mendapat infeksi yang sangat mematikan di tenggorokannya. Infeksi itu sampai ke dalam leher dan menyebabkan pendarahan mematikan yang akhirnya membunuh Molly Magia pada usianya yang ke-24 tahun. Tetapi yang sangat aneh dan mengherankan, kematian Molly Magia katanya disebabkan oleh sifilis. Bahkan setelah kematian Molly Magia sampai akhir tahun 1924, puluhan gadis mengalami nasib yang sama. Efek radioaktif radium tidak terjadi dalam beberapa saat, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bertahun-tahun. Bahkan membuat para wanita muda ini tidak sadar mereka telah mengalami radiasi dari radium ini sendiri. Dan radiasi ini akhirnya merusak tubuh mereka dari dalam, merusak tulang mereka, merusak gigi mereka, dan membuat semuanya menjadi keropos. Sangat mengerikan. Mereka menjadi sangat mudah untuk mengalami patah tulang, dan banyak yang menderita kanker akibat radiasi ini. Namun akibat radiasi ini tidak berhenti saja ketika mereka mati. Tetapi hal ini menyebabkan tulang-tulang mereka bersinar ketika mereka telah dimakamkan. Oke, itu saja pembahasannya. Apabila ada pembahasan yang salah atau mungkin ada pembahasan yang kurang yang ingin kalian tambahkan, silakan kita diskusikan bersama di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan share agar lebih banyak orang yang dapat mengetahui tentang channel ini. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.